Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan プリプリプリズナーあなたに会いに脱獄成功 hari ini saya kedatangan pasien lagi ya, yaitu mobil RC Off-Road tipe 6x4WD ya, alias mobil off-road dengan 6 roda tapi cuma 4WD ya, atau hanya 4 roda belakang saja yang mempunyai mesin penggerak untuk maju dan mundurnya ya. Jadi untuk bagian depan hanya untuk belok kiri atau kanan saja. いいぜ暇だから Nah, untuk kerusakan yang terdapat pada mobil ini yaitu si mesin elektroniknya mati ya. Sebelumnya saya sudah periksa dulu dan sudah tes dulu, ternyata si mesinnya memang mati. Mungkin ini dikarenakan karena percikan air atau karena ada konsleting ya. Nah, jadi hari ini kita akan mengganti si mesin receivernya satu set dengan remote dengan menggunakan receiver cabutan dari mobil RC sedan ya, model sedan yang tipe 2WD. 인정? 인정! DD! Nah, mungkin kalian tanya apa bisa receiver atau komponen elektronik dari RC sedan 2WD dipasang ke mobil off-road yang 4WD? Apakah fitur 4WD-nya bisa berfungsi? Nah, maka dari itu hari ini kita akan cari tahu ya, apakah si receiver ini bisa digunakan di mobil off-road 4WD tanpa menghilangkan fitur 4WD-nya. Nah, oke. Langsung saja kita mulai proses penggantian si receivernya. 알았어요 내가 해결할게요 내 방식대로 Sekarang kita mulai dari membuka bodi, juga kita akan melepaskan semua kabel-kabel dari receivernya ya. Sekarang kita lepaskan 4 baut pengunci bodi atasnya ya. Oke, semua baut sudah kita lepaskan. Kita bongkar bodinya. Dan ternyata ada lagi satu penutup di sini ya. Dan baut-bautnya kita bongkar dari sini. Untuk receiver sudah kita lepaskan dari kabel-kabelnya. Dan sekarang kita akan mulai proses pemasangan receiver barunya ya, yang kita ambil dari mobil sedan RC yang tipe 2WD. Kita lepaskan dulu beberapa kabel bawaannya ya, yang tidak akan kita gunakan. Dan hanya menyisakan satu kabel untuk antena saja. Pertama kita satukan dulu kabel untuk controller 2 dinamo belakangnya ya, supaya nanti lebih mudah untuk penyolderan ke panel elektroniknya. Kabel merah kita sambungkan dengan kabel warna merah. Dan kabel putih kita sambungkan dengan kabel warna putih juga. Selanjutnya kita pasang kabel yang sudah kita satukan tadi ke jalur B dan F ya. Untuk kabel putih kita pasang ke bagian F, dan untuk merah kita pasang ke bagian B. Selanjutnya kita pasang kabel untuk controller steeringnya ya, dan kita solder ke bagian L dan R ya. Kabel untuk controller steeringnya sudah kita pasang. Selanjutnya kita pasang kabel warna hitam ini. Ini adalah jalur negatif dari baterai, dan kita pasang ke bagian V negatif. Selanjutnya kita pasang kabel warna merah ini. Ini adalah kutub positif dari baterai menuju stop kontak, lalu ke receiver, dan kita pasang di bagian P plus ya. Untuk pemasangan kabel-kabel alhamdulillah sudah beres ya.
Sekarang kita tinggal rapikan kabel-kabelnya dan kita pasang kembali bodi-bodinya. Dan untuk pengetesan nanti kita sekalian aja sambil test drive di depan toko ya. Wah, ternyata mengkelami mana? Ya, pasti. Nah, alhamdulillah semua fungsi-fungsinya sudah kembali normal ya. Dan juga untuk fitur 4WD-nya ternyata masih berfungsi ya, walaupun menggunakan receiver atau komponen elektronik dari mobil RC yang tipe 2WD. Nah, jadi kalau kalian memiliki mobil RC yang rusak, jangan dibuang dulu karena beberapa komponennya bisa kalian manfaatkan di lain hari. 인정? 인정! PD! Nah, oke, sekian video untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.